Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasbin Salam Ali, calon guru penggerak angkatan 10 untuk memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.1 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Alor Kecil, Pak Rahmat Kapitan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana, Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak tentang cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan tentunya sebelum saya wawancarai, dalam proses pembelajaran ini kan siswa dalam proses belajarnya tidak ada yang mulus tentunya. Tentunya ada masalah-masalah, ada kasus-kasus. Boleh kira-kira Bapak ceritakan, menurut pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah, ada kira-kira kasus-kasus terkait dengan misalkan pengambilan keputusan yang membuat Bapak dilema. Dilema artinya dalam hal ini anak ketika saya putuskan nanti pendidikannya jadi seperti apa, atau dilema tentang nama besar lembaga ini, khususnya SMA Negeri Kecil. Boleh Bapak ceritakan kira-kira ada pengalaman selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hasmin sebagai calon guru penggerak, terima kasih. Hari ini Bapak hadir untuk mewawancarai terkait dengan dilema terkait pengambilan keputusan. Tentu untuk masalah itu ada saja, ya. Baik siswa, guru, pegawai itu ada. Terkait untuk masalah pembelajaran, untuk anak-anak tentu nanti masalah kesulitan belajar, masalah terkait nanti dalam proses belajar sampai pengambilan keputusan dalam hal kenaikan kelas, kelulusan, tentu ada hal-hal yang diputuskan. Tentu kalau kita mengambil keputusan itu tentu ada kita identifikasi masalah. Betul. Terkait dengan selama dia sekolah itu bagaimana, ini pembelajarannya. Setelah itu kita aturannya, ya, kurikulumnya, ya, sampai tentu, ya, setelah dikumpulkan data-data itu baru kita maka kalau keputusan itu berdasarkan aturan, aturan akademik terkait dengan kenaikan atau kelulusannya. Nah, itu juga keputusan diambil berdasarkan rapat bersama, bukan hak prerogatif sebagai seorang kepala sekolah. Betul. Jadi dalam rapat kenaikan atau kelulusan. Nah, dilemanya itu adalah ketika kita ambil keputusan, ya tentu mempertimbangkan hal-hal, aturan begitu, tapi kita pertimbangkan, ya, terkait mungkin, ya, kondisi keluarga segala macam, ya, untuk bagaimana keputusan diambil itu nilai kebermanfaatannya bersama. Artinya saat diputuskan itu bukan itu saja, tapi kedepannya itu bagaimana, itu. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan prosedur, mulai dari prosedur ini keputusan bukan diambil berdasarkan karena pimpinan punya mau, ini keputusan bersama berdasarkan juga aturan yang telah disepakati di sekolah ini. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif? Misalkan Bapak menganggap ini efektif dalam pengambilan keputusan. Misalkan ada siswa yang kira-kira ini tidak bisa nih dipertahankan, tidak bisa lulus nih, tidak bisa naik kelas nih. Kira-kira Bapak menganggap efektif itu, kasus tadi itu, kira-kira Bapak melihat dari sudut pandang yang bagaimana? Ya, artinya bahwa
ketika kita ambil keputusan, ya siswa yang bersangkutan, ya tentu ada nilai tambahnya, efek jerahnya, ya betul-betul. Tidak mungkin itu otomatis bahwa begitu kita ambil keputusan tidak ada harus ada efek jerahnya. Artinya keputusannya bersama, ya diambil untuk ada nilai efek jerahnya, ya jangan sampai keputusan mati begitu ya. Keputusannya bersifat ya menguntungkan, ya jangan sampai keputusannya itu rugi sama sekali. Artinya tidak naik kelas itu, misalnya dia tidak naik kelas atau dia salah, langsung keluar atau bagaimana ya. Kita berikan pandangan-pandangan. Betul. Terus adakah ini Bapak punya bawahan yang membantu Bapak dalam proses ini? Proses pengambilan keputusan, misalkan Bapak lihat kan pasti Bapak akan uji petikan, tidak mungkin langsung. Kira-kira ada atau tidak? Ya tentu ada. Di sekolah ini kan banyak ya stakeholder kita, dari Wakase, turun guru, ya pegawai tata usaha, semua itu kita berkomunikasi. Ya, tidak mungkin kita mengambil keputusan itu ya suka-suka, ya tidak. Kita bertanya dulu, duduk persoalannya bagaimana, diidentifikasi. Setelah itu baru kita ambil keputusan berdasarkan masukan-masukan, mungkin rapat bersama kah, rapat mendadak kah, untuk melihat masalah itu sehingga kita bisa ambil keputusan untuk kebersamaan. Terus terakhir Pak, dari semua yang kita diskusikan tadi, kira-kira Bapak bisa mengambil pelajaran apa dari, atau apa yang Bapak bisa petik inti dari ini, maksudnya pengambilan keputusan dilema ini? Ya, baik. Jadi tentu ketika kita mengambil keputusan sebagai pemimpin ini, ya tentu terbuka adanya bahwa masalah yang disampaikan oleh stakeholder di dalam, ya baik siswa, baik guru, ya kita tampung semua, tampung. Setelah itu ya kita berdiskusi, ya mungkin terkait untuk perkembangan siswanya, gurunya, pegawainya, ya. Mungkin hal ini dilakukan ya tidak sesuai dengan aturan segala macam, ya kita ini tempat menampung. Setelah itu kita diskusi, kita cari solusi, kita buat atau apa gebrakan-gebrakan untuk merubah, ya. Artinya intinya bahwa ya kita sebagai pemimpin ini tempat salah benar, kita tampung semua untuk kita buat gebrakan untuk perubahan-perubahan ke depan. Tidak bisa bilang seorang pemimpin itu punya hak, tidak. Keputusan diambil adalah keputusan bersama. Tempat menampung, tempat menyaring, dan tempat menghasilkan keputusan-keputusan bersama. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmin Salawali, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Alor. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah Ekosari, Bapak Mualim Haji Abdul Syukur. Sudah berada sama-sama dengan beliau terkait dengan pemenuhan tugas daripada pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kali ini kita akan wawancara Pak. Terima kasih atas waktunya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih atas waktunya. Sebelum kita wawancara, tentunya terkait anak-anak ini Pak, anak-anak didik kita, tentunya dari mulai awal masuk sampai proses mereka lulus, tentunya tidak ada yang mulus-mulus saja kan, tidak ada yang mulus-mulus, pasti ada yang ada masalah, ada yang bertentangan dengan kita punya, kira-kira kita mau luluskan ini anak, tetapi di sisi lain bertentangan dengan kita punya hati nurani, kita tidak kasih lulus. Nah,
serba salah, jadi dilema tentunya kita dilema. Nah, dalam kali ini selama Bapak menjadi pimpinan kepala sekolah, kira-kira ada kira-kira masalah-masalah yang seperti itu, boleh Bapak ceritakan pengalaman Bapak? Baik. Jadi tentunya setiap anak hadir dari keluarga, dari budaya, dari komunitas itu berbeda, dan itu mempengaruhi dia punya pola tingkah laku di sekolah, termasuk di dalam proses belajarnya dan tingkat kemampuan daya serapnya. Nah, di sini kita di sekolah pada tataran itu hanya berusaha untuk setiap siswa itu memperoleh 3 kompetensi. Yang pertama, siswa itu harus bisa mengalami perubahan perilaku, yaitu nanti kita uji melalui penilaian afektif. Yang kedua, siswa dituntut harus memahami setiap kompetensi pada ranah kognitif, di mana muatan-muatan kurikulum dalam tatap muka pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran tertentu dia harus bisa mencapai pada ambang batas yang ditentukan. Yang ketiga, setiap anak diharapkan bisa mampu mandiri setelah dia menyelesaikan suatu tingkatan pembelajaran atau tingkatan sekolah. Di sini sekolah harus beradaptasi dengan sistem vokasi untuk keterampilan skill anak. Itu nanti kita uji melalui kegiatan asesmen untuk keterampilan proses psikomotorik. Nah, tentunya setiap anak tidak semulus yang kita inginkan. Ada anak yang tingkat kemampuan serapannya tinggi, menengah atau rendah. Nah, di sini kami memang seperti Bapak sampaikan, pada tataran keputusan itu memang sulit, dilema bahwa apakah anak ini dikategorikan bisa berpindah kelas atau bisa dikatakan dia tamat dan lulus. Tetapi kembali kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua di sekolah, kita harus memaksimalkan usaha kita untuk anak itu bisa mampu dan dia tuntas. Jadi untuk hal dari penilaian untuk dikatakan bisa naik kelas atau lulus, kami tetap pendampingan dan itu kami usahakan dia tuntas. Tetapi pada skala penentuan kenaikan kelas untuk komponen yang lain memang itu sulit. Misalnya dari tingkat kehadirannya. Banyak anak yang kami sudah berusaha panggilan orang tua, tapi kadang orang tua tidak mengindahkan. Masih ada banyak orang tua juga yang datang di sekolah dan menanyakan bagaimana perkembangan belajar anak. Tetapi banyak juga yang mungkin karena kesibukan hidup malas tahu, acuh. Tapi kami tetap berusaha untuk terus pendekatan pelayanan, bagaimana tingkat disiplin, kehadirannya itu kita perhatikan. Seperti itu. Jadi tadi Bapak sudah gambarkan prosedurnya, ya, prosedur pengambilan keputusan. Tentunya ini bukan maunya kepala sekolah. Maunya kepala sekolah kita terkait ada aturan sekolah juga dan sudah disepakati bersama dewan guru bersama sama-sama sudah didapatkan. Dari misalkan Bapak dilema nih, dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini anak kalau tidak naik kelas berarti otomatis dia malu dan misalkan. Terus di sisi lain Bapak dilema terhadap masa depannya. Dan Bapak dilema terhadap nama besar lembaga ini misalkan. Kalau kita hanya kasih naik saja berarti otomatis masyarakat menganggap ini kenapa tidak ada proses. Kalau tahu ini anak malas sekolah tiba-tiba naik kelas seperti itu. Jadi misalnya langkah-langkah apa yang Bapak tempuh? Pada prinsipnya anak-anak SMP Muhammad Ekosar ini saya katakan mereka cerdas. Tetapi pola tingkah laku mereka mungkin dipengaruhi oleh komunitas atau lingkungan, sehingga ada penurunan motivasi pada diri mereka untuk bagaimana mereka belajar. Tetapi dari segi adab, akhlak mereka baik sekali. Mereka baik sekali. Yang masih kurang itu pada absensi. Itu yang kadang masih kurang. Tetapi di sini kami diperhadapkan pada konflik itu. Bagaimana prestasinya anak kami usahakan, kalaupun misalnya dia pada
level tidak harus naik kelas atau tidak tamat, kita kembali lihat prestise untuk sekolah, sama baik itu pandangan sosial terhadap anak dan orang tuanya, dan itu konflik kepentingan besar sekali, dan itu bisa mempengaruhi keputusan sekolah, yang akhirnya sekolah harus mengambil kebijakan yaitu bagaimana anak ini bisa lanjut. Jangan sampai kita tahan tahun ini berpengaruh pada masa depan berikutnya. Seperti itu. Terus, jadi kami lebih banyak pada posisi pendampingan lanjutan. Untuk dia bisa terus karir untuk lanjutnya kita itu jaga, dia tetap lanjut. Terus dari yang Bapak ceritakan ada tantangan-tantangan. Ada banyak tantangan. Ada yang orang tuanya terima. Ini yang kita lihat dari segi informasi dari sekolah. Kemudian bagaimana tanggapan orang tua. Ada orang tua yang memang betul-betul menginginkan sekolah mengambil langkah itu. Tetapi ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa mungkin sekolah keliru dalam keputusan menahan anak atau lain-lain. Misalnya dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu, kita agak bersikap sedikit keras kepada anak. Sebagian orang tua menerima. Sebagian hadir di sekolah dengan pemahamannya, temperamennya, itu menolak semua kebijakan yang sekolah sudah tempuh. Tetapi itu kami melihat itu wajar-wajar saja. Kami melihat wajar-wajar saja. Kami menganggap mungkin ketidakpahaman orang tua. Bagaimana perkembangan anak ini. Tantangan terbesar itu ada pada lingkungan anak, pada keluarga. Itu tantangan terbesar. Terus kira-kira yang kasus-kasus seperti ini Bapak punya jadwal khusus tidak? Ada. Untuk pendampingan anak seperti itu, kami memang ada redaksi, ada surat keluar, ada pendampingan, ada pihak wali kelas melakukan konseling. Itu ada kami lakukan. Kemudian ada kegiatan literasi sebelum pembelajaran, itu diisi dengan surat-surat pendek. Setelah itu ada nasihat-nasihat yang mengajarkan anak pada perubahan perilaku baik, kemudian apa yang dia harus tinggalkan. Intinya kami mulai dengan pembiasaan positif. Kami harapkan pada akhirnya budaya positif ada di Terus Bapak punya tim pasti di sekolah ini? Ada. Itu melalui tugas yang kita bebankan ke mereka, ada tugas wali kelas. Kami belum ada guru BK, sehingga ini tanggung jawab BK itu menjadi tanggung jawab wali kelas. Dan itu ada. Dari semua yang Bapak sampaikan, kira-kira ada yang Bapak bisa petik dari kasus ini? Kira-kira apa Bapak ini? Yang pertama, kami berusaha membuka itu keran komunikasi. Komunikasi itu kami buka dengan pemangku kepentingan. Dan yang perlu kerja keras adalah komunikasi dengan orang tua. Karena di lain pihak ada orang tua yang mengikuti itu, bahwa ini baik, ini bagus untuk perubahan anak, perbaikan dia punya tingkah laku pembelajarannya, kualitas pembelajarannya itu. Tapi ada orang tua yang pada konsepnya dia itu berlebihan dan menganggap sekolah sudah terlalu over. Padahal sekolah sudah kadang protektif. Kadang ada hal-hal kebijakan yang misalnya bukan dari sekolah, misalnya dengan komite. Kemudian itu dipermasalahkan. Nah, seperti itu. Tetapi kembali lagi, itu karena mungkin pemahaman yang kurang kita sosialisasi atau apa. Jadi itu saja, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Sudah mau